Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Alfitria, NIM 11910722959 dari jurusan Pendidikan Kimia UIN Suska Riau, semester 3 kelas A. Mata kuliah Kimia Anorganik, dosen pengampu Pak Pangaloan Soleman Ritonga SPD MSI. Judul yang akan saya presentasikan pada kali ini yaitu tentang karbon. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam presentasi tentang karbon yang saya sampaikan, saya akan memberikan gambaran-gambaran yang saya rangkum dalam presentasi ini. Yang pertama, sifat kimia dan sifat fisika dari karbon. Yang kedua, keberadaan senyawa karbon di alam. Yang ketiga, ekstraksi karbon. Yang keempat, aloterapi karbon. Yang kelima, senyawa karbon. Yang keenam, siklus karbon. Dan yang ketujuh, manfaat dari karbon. Struktur dan keteraturan karbon. Struktur atom karbon terdiri dari pertama, proton dengan nomornya 6, yang kedua, neutron dengan nomornya 6, dan yang ketiga, elektron dengan nomornya 6. Senyawa karbon dapat dikelompokkan berdasarkan gugus fungsi yang dimilikinya. Gugus fungsi adalah gugus atom atau molekul yang berperan pada sifat kimia suatu senyawa. Suatu senyawa yang memiliki gugus fungsi yang sama akan memiliki kemiripan reaksi. Selanjutnya, sifat fisika dan sifat kimia dari suatu karbon. Yang pertama, sifat fisika dari karbon. Hal itu dapat dilihat dari yang pertama, fasa pada suhu kamar. Yang kedua, bentuk kristalinnya. Yang ketiga, massa jenis. Yang keempat, titik leleh. Yang kelima, titik didih. Keenam, densitas. Yang ketujuh, kalor lebur. Kedelapan, kalor uap. Dan kesembilan, kalor jenis. Hal itu dapat kalian lihat pada PowerPoint yang saya tampilkan ini. Sifat kimia dari karbon. Sifat kimia dari karbon dapat dilihat dari bilangan oksidasi, elektronegativitas, energi ionisasi kedua, energi ionisasi ketiga, jari-jari atom, jari-jari kovalen, jari-jari van der Waals, konduktivitas termal, dan struktur kristal. Hal itu juga dapat kalian lihat pada PowerPoint yang saya tampilkan ini. Keberadaan senyawa karbon. Kelimpahan karbon di kulit bumi hanya 0,08%. Sekitar 50% dari karbon tersebut terdapat sebagai karbonat, misalnya kalsium karbonat atau CaCO3. Selebihnya terdapat sebagai senyawa organik, sebagai karbon dioksida, dan berbagai senyawa karbon lainnya. Hanya sebagian kecil terdapat sebagai unsur, yaitu dalam bentuk intan dan grafit. Walaupun demikian, karbon memegang peranan penting dalam dunia makhluk hidup. Senyawa karbon merupakan pembangun sel hidup. Ekstraksi karbon. 1. Karbon dibuat dengan mereaksikan Cook dengan silika SiO2. Karbon terdapat di alam sebagai grafit. Grafit buatan dengan mereaksikan Cook dengan silika SiO2 dengan reaksi sebagai berikut. SiO2 ditambah 3C, di mana suhunya 2500 derajat Celcius. Si tambah Si ditambah C. Yang kedua, pembuatan karbon aktif. Pembuatan karbon aktif digunakan dalam industri yang menggunakan proses absorpsi dan purifikasi. Contohnya, pada pembuatan karbon aktif dari kulit singkong dan tempurung kelapa. Yang ketiga, karbon dibuat dari pembakaran hidrokarbon atau koal. Hal ini terjadi dengan kondisi udara yang terbatas sehingga terjadi pembakaran yang tidak sempurna. Selanjutnya, aloterapi karbon. Yang pertama, grafit. Grafit adalah alotrop karbon yang dapat menghantarkan arus listrik dan panas dengan baik.
struktur dari grafit terdapat pada gambar tersebut. Aloterapi karbon yang kedua adalah intan. Intan adalah zat terkeras yang terkenal dengan kekerasan 10 mos. Adapun struktur intan adalah aloterapi karbon yang ketiga adalah fluoren. Fluoren adalah alotrop karbon di mana satu molekul karbon terdiri dari 60 atom karbon sehingga sering disebut dengan sebagai C60. Struktur fluoren. Senyawa karbon. 1. Karbon monoksida. Gas CO sangat berbahaya bagi manusia. 2. Karbon dioksida. Karbon dioksida dengan rumus kimia CO2 atau zat asam arang adalah sejenis senyawa kimia yang terdiri dari 2 atom oksigen yang terikat secara kovalen dengan sebutan atom karbon. Karbon dioksida berasal dari hewan, tumbuh-tumbuhan, fungi, dan mikroorganisme pada proses respirasi. Karbon dioksida digunakan oleh tumbuhan pada proses fotosintesis. 3. Karbonat dan bikarbonat. Karbonat dan bikarbonat adalah senyawa yang melimpah dan sangat berguna serta terkenal. Kebanyakan dari karbonat hanya sedikit yang larut di dalam air. 4. Karbon disulfida. Karbon disulfida disebut juga dengan ditiokarbonat anhidrida. Ditiokarbonat anhidrida adalah cairan tak berwarna dengan rumus kimia CS2. Dan yang terakhir, 5. Hidrogen sianida atau HCN. HCN adalah senyawa gas bersifat racun, tetapi penting dalam industri seperti industri plastik. Siklus karbon. Siklus karbon adalah siklus biogeokimia di mana karbon dipertukarkan antara biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi, atau objek astronomis lainnya bisa jadi memiliki siklus karbon yang hampir sama meskipun hingga kini belum diketahui. Nah, ini merupakan gambaran ilustrasi tentang siklus karbon. Manfaat karbon. Yang pertama, grafit. Kegunaan dari grafit yaitu untuk bahan hitam dalam pensil biasa, pigmen dalam cat hitam, bahan pembuatan krus atau mangkok untuk bahan kimia, elektrode untuk penggunaan pada suhu yang sangat tinggi, dan yang terakhir untuk pelumas kering. Yang kedua, intan. Kegunaan dari intan yaitu membuat bubuk penggosok yang paling keras untuk roda pengasah, ujung mata bor, dan gigi gergaji. Manfaat karbon yang ketiga yaitu karbon hitam digunakan sebagai bahan pengisi dalam ban karet. Penggunaannya beberapa kilogram per ban. Yang keempat, sebagai pigmen dalam tinta cetak. Yang kelima, sebagai pereduksi pada proses peleburan logam. Yang keenam, sebagai material transfer dalam kertas karbon. Yang ketujuh, sebagai pita mesin tik. Yang kedelapan, printer laser. Yang kesembilan, mesin fotokopi. Yang kesepuluh, dalam pertanian, karbon sangat penting sebagai pembangun bahan organik. Sekilas pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa itu kimia anorganik? Kimia anorganik. Kimia anorganik adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari sifat dan reaksi senyawa anorganik. Apa perbedaan senyawa organik dan anorganik? Senyawa organik. Senyawa organik memiliki ciri-ciri yang pertama, warna cerah dan beraneka ragam. Yang kedua, titik lebur rendah. Yang ketiga, sering mengalami dekomposisi.
Yang keempat, berasal dari alam dan tersusun beberapa unsur saja. Yang kelima, kelarutan dalam air pada umumnya kecil. Dan yang keenam, memiliki ikatan kovalen. Senyawa anorganik. Senyawa anorganik memiliki ciri-ciri yang pertama, warnanya tidak terlalu beraneka ragam. Yang kedua, titik lebur yang tinggi. Yang ketiga, unsur-unsur penyusunnya beraneka ragam. Yang keempat, mudah larut dalam air. Dan yang kelima, memiliki ikatan ion. Apa perbedaan senyawa karbon organik dan anorganik? Senyawa karbon organik. Senyawa karbon organik memiliki ciri-ciri yang pertama, jika dibakar menghasilkan arang dan gas CO2. Yang kedua, hampir semua senyawa karbon organik memiliki ikatan kovalen. Yang ketiga, tidak stabil dalam pemanasan. Yang keempat, umumnya memiliki MR cukup besar, berkisar puluhan sampai ratusan ribu. Yang kelima, jenis senyawa karbon organik sangat banyak. Senyawa karbon anorganik. Senyawa karbon anorganik memiliki ciri-ciri yang pertama, jika dibakar tidak menghasilkan arang dan gas CO2. Yang kedua, senyawa karbon anorganik ada memiliki ikatan kovalen. Yang ketiga, tahan terhadap pemanasan. Yang keempat, umumnya memiliki MR yang lebih kecil. Yang kelima, jenis senyawa karbon organik hanya banyak. Demikianlah presentasi karbon yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.